yang dibisakan hadir bersama kita malam hari ini. Romo Kiai Haji Anang Asyari, Romo Kiai Haji Mustafa Al-Maduri, Romo Kiai Haji Mahya Al-Bukhari, Bapak Kiai Haji Hendri Ketaren, juga Bapak Kiai Haji Zainal Mutakin, juga Alhamdulillah bersama kita Bapak Kiai Haji Danang dari Lampung dan Bapak Kiai Haji Budiono dari Purbalingga. Yang kita cintai bersama juga Bunda Haya Sukmono bersama tim Manaqib Online Internasional, bersama Profesor Haji Priyatno, Bunda Sari Sukmono, Ibu Dwi Kartikawati, dan Mas David Watimina yang bekerja luar biasa menjadi wasilah kita bersama berjumpa secara istiqomah yang menarik kita semua dalam gerbong Bangsa Abah. Yang berbahagia pada malam hari ini, Alhamdulillah, yang mulia Ibu Haja Wastina sebagai pemangku hajat. Alhamdulillah beliau ini ikhwan yang istiqomah ya, meskipun secara fisik, secara geografis terpisah, nun jauh di sana, tapi beliau selalu dekat bersama kita semua karena ingatan, karena zikrullah, dan masalah hikmat, masalah ingat, masalah soba itu tidak terikat oleh ruang dan waktu. Ini Bu Wastina membuktikannya. Juga petugas manakib online yang bekerja penuh hikmat, penuh dedikasi, dan penuh cinta. Dan juga semua ikhwan akhwat yang dibisakan hadir malam hari ini dalam majelis manakib yang diridhoi Allah. Alhamdulillah ada 61 titik dari seluruh penjuru dunia. Malam ini kita memasuki malam 28 Zulhijjah atau Ramadan kelima, bulan terakhir dalam bulan sistem Komariah. Minggu depan ini sepertinya kita memasuki tahun baru, uh, tahun Komariah, bulan Zulhijjah, untuk tahun 1448 Hijriah. Dan izinkan malam ini saya melanjutkan pembahasan mengenai zikrullah yang ada dalam huruf pertama di dalam bulan Zulhijjah. Dan seperti kita ulang-ulang, karena zikrullah ini adalah amaliyah atau suatu tindakan atau suatu kondisi yang sangat kompleks bagi kita, bukan hanya umat Islam, tapi juga sebagai manusia sesungguhnya. Di dalam agama kita, di dalam thariqah ini, wabil khusus, kita diajarkan, kita disiplinkan betapa mendasarnya ya zikrullah itu. Kalau saya sebut mendasar itu artinya sesuatu yang menjadi syarat, sesuatu yang memungkinkan sesuatu yang lain itu terjadi atau ada. Kalau tidak ada sesuatu itu yang mendasar ini, maka yang lain-lain itu menjadi sia-sia, menjadi semu, ya, menjadi tidak berdasar. Nah, ini seperti zikrullah ini menjadi mendasar karena zikrullah inilah yang membuat ibadah itu menjadi ibadah, membuat amalia menjadi amalia. Dan kalau kita pahami lebih luas, sesungguhnya membuat kita manusia itu menjadi manusia, gitu ya. Jadi sesungguhnya tanpa zikir manusia itu menjadi makhluk yang tidak lengkap atau bisa dikatakan makhluk yang cacat secara metafisis begitu. Makhluk yang tidak sempurna, yang tidak dikehendaki oleh Allah. Di dalam kitab Fathul Zuhur, Abah merujuk dalam beberapa ayat yang beberapa di antaranya ada di surat Al-A'raf. Di dalam surat Al-A'raf ini ada sejumlah ayat yang menjelaskan ya secara langsung maupun tidak betapa pentingnya ya, betapa mendasarnya zikrullah itu. Nah, tema utama di dalam pembahasan kita ini adalah kaitannya tentang zikrullah dengan kesadaran.
Seperti saya pernah sampaikan sebelumnya bahwa eh, tingkatan-tingkatan makhluk Allah ini dibedakan derajatnya atau makomnya itu dengan kesadarannya. Makin rendah suatu makhluk, maka kesadarannya makin sederhana. Bahkan ada makhluk yang eh, tidak sadar ya. Meskipun dalam beberapa ayat Al-Quran ada keterangan-keterangan yang menunjukkan bahwa seluruh ciptaan Allah ini merujuk atau menyebut asma Allah ya. Beberapa ayat menyebutkan misalkan sahabaha lillahi mafis samawati wa mafil ard, atau di ayat yang lain yusabihu ladi mafis samawati wa mafil ard, ya, yang menyebutkan bahwa semua yang di langit dan bumi ini bertasbih kepada Allah, tetapi tidak berzikir. Nah, ini yang membedakan ya. Yang menarik adalah bertasbih. Banyak eh, penafsir yang menjelaskan bahwa tasbih di sini menunjukkan bahwa ayat-ayat, maaf, penciptaan atau realitas yang diciptakan Allah yang bukan manusia ini mungkin tidak dipahami bertasbih secara sadar. Mereka tahu atau beriman kepada Allah, tetapi keberadaan mereka itu sedemikian rupa menunjukkan tentang kebesaran dan kesucian Allah. Sehingga kalau kita mempelajari mereka, kalau kita memahami mereka, sesungguhnya kita akan sampai kepada kebesaran dan kesucian Allah. Dan ini sejalan dengan beberapa ayat-ayat yang lain yang mengatakan atau menjelaskan bahwa penciptaan langit dan bumi dan pergerakan waktu itu adalah ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, begitu ya. Nah, sementara kalau kita bicara zikir ini hanya terutama diwajibkan diarahkan kepada manusia yang menunjukkan ada kemampuan tertentu yang dimiliki oleh manusia diberikan kepada Allah untuk berbuat zikir ini yang kita sebut sebagai kesadaran. Ya, jadi semakin tinggi makhluk yang diciptakan Allah, maka mereka memiliki kapasitas kesadaran yang paling tinggi. Dan manusia digambarkan sebagai memiliki kapasitas yang paling tinggi karena memiliki kemampuan yang sangat kompleks di dalam menyadari ya atau terbuka bahkan terhadap realitas yang tidak bisa dilihat, realitas yang goib, yang dirasakan secara langsung. Nah, justru ini yang menjadi kelebihan manusia. Di dalam toriko ini, kita dipahamkan, kita diajarkan, kita diberi pengertian yang sungguh mendalam oleh pangarsaaba, oleh guru-guru kita, bahwa zikrullah ini adalah satu bentuk pembinaan atau disiplin kesadaran kita pada derajat yang paling tinggi, paling maksimal. Karena yang kita sadari, kita pahami itu bukan objek yang bisa kita lihat, yang bisa kita sentuh ya, tapi yang goib, yang tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita sentuh. Dan yang lebih penting dari itu adalah bahwa realitas yang kita sadari ini, zikrullah, Allah sebagai realitas ilahiyah adalah kenyataan yang sesungguhnya, ya, kenyataan yang absolut. Kalimat zikril yang paling mulia, la ilaha illallah, itu kalau kita pahami secara metafisis, sungguhnya menunjukkan bahwa tidak ada kenyataan yang benar-benar nyata, yang benar-benar real, ya, kecuali Allah. Ya. Jadi kalau kita diajarkan zikir zahar mengucapkan la ilaha illallah, terus-menerus setiap sholat, sebenarnya kita dididik pikiran dan hati kita mengenai realitas seperti itu. Kita tidak bisa melihat Allah, tidak merasakan ya, tetapi kita diminta atau dilatih untuk mengembangkan kesadaran kita. Nah, yang menarik adalah kalau zikir ini didawamkan dengan berbagai macam amalia-amalia lain ya, dengan salat-salat sunnah, dengan zikir kofi, dengan amalia kotaman, termasuk manakib yang kita lakukan hari ini, termasuk amalia-amalia yang dibayangkan, yang diajarkan Pangarsa Abbas sebagai benteng kesucian jiwa seperti menjaga wudhu, menjaga langkah, maka sebenarnya kita
menyadarinya bahwa ingatan atau kesadaran kita akan Allah itu bisa meningkat ya kepada satu laku, satu amal yang mengupgrade atau memperluas eh, pikiran dan hati kita, bahkan jiwa kita ya. Jadi di sini saya membuat semacam hierarki betapa dalam Toriko ini kita dididik, disiplinkan ingatan dan hati kita dan pikiran kita untuk bahwa mengingat Allah itu dampaknya begitu luar biasa membuat kita itu menjadi makhluk entitas yang melampaui ya kehidupan kita sehari-hari. Misalkan kalau iman aja itu adalah satu bentuk pengakuan kesadaran bahwa ada realitas yang kita imani. Kita beriman kepada Allah, berarti kita mengakui Allah itu ada. Kita beriman pada malaikat, berarti kita mengakui malaikat itu ada. Kita beriman kepada nabi-nabi Rasulullah dan para Rasul Allah, maka kita menyadari bahwa mereka itu ada ya, mereka diutus oleh Allah dan kitab-kitab dan hari akhir. Nah, tapi iman ini adalah satu pengakuan yang sifatnya sederhana ya. Kemarin beberapa saat yang lalu Kiai Ucup Patuddin menjelaskan ada dua bentuk cara pengenalan Allah, yaitu yang pakai akal dan tidak gitu ya. Jadi ini ada rute-rute di dalam filsafat misalkan banyak dicari keimanan kepada Allah itu melalui kegiatan rasional. Ya, di dalam Thariqah ini, dalam Islam, kita juga diajarkan bahwa keyakinan itu kadang tidak butuh rasionalitas gitu ya. Itu terjadi dan tidak, saya kira itu saling melengkapi. Nah, yang lebih penting lagi bahwa keimanan saja eh, itu tidak cukup ya, karena kesadaran saja tidak cukup. Itulah kenapa penting zikrullah di sini, karena zikir ini artinya meningkatkan kesadaran kita, keimanan kita menjadi suatu tindakan ya. Ketika kita diajarkan untuk mengingat Allah terus-menerus, kemudian pada tingkat di mana kita menyebut asma Allah ya dalam zikrullah ini sebenarnya dalam kitab Fadlul Zuhur, Abah merujuk kepada zikrullah itu kepada nama Allah eh, yang paling unggul ya, paling besar yaitu Allah itu sendiri dengan 4 lafadz hurufnya. Jadi kita dalam zikir menyebut, artinya ada tindakan fisik, ada tindakan pikiran, ada tindakan tubuh kita ya, dengan menggunakan mulut, menyebarkan suara, kemudian bisa kita dengar la ilaha illallah, la ilaha illallah itu kita tubuh kita ikut menyebutnya. Itu artinya tubuh juga menghayati atau mempraktikkan tindakan batiniah yang berupa kepercayaan atau kesadaran keimanan itu. Begitu intensnya kita diajarkan untuk melafadzkan zikir zahar ya secara istiqomah, secara dawam setiap sholat fardu, bahkan dalam sholat-sholat sunnah yang lain, setelah tahajud, setelah sholat subuh yang jumlahnya lebih banyak, di mana kemudian tercipta dorongan ya di dalam kita untuk lebih jauh memikirkan sesungguhnya. Dan dalam surat Al-Isra ayat 103 yang disebutkan oleh Pangersa Abba, Allah tidak hanya memerintahkan manusia untuk mengingat ya, tapi juga mengagungkan ya. Nah, ini sangat menarik karena dalam bulan Zulhijjah ini ada huruf terakhirnya huruf haibah. Ini mengagungkan nama Allah ya. Dan dasarnya di surat Al-A'raf ini ya, yang bunyinya waskur rabbaka fi nafsika wa tadaru wakif atau wa junal jahri minal qawli bil hudui wal asol walataku minal ghafilin. Ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut pada pagi dan petang dengan tidak mengeraskan suara, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang ghaflah atau orang-orang yang lengah. Dan ini adalah perintah, ingatlah Tuhanmu. Artinya tindakan mengingat ini tidak hanya sekedar kita percaya, kita yakin, tapi kita secara aktif melatih hati kita, dalam hal ini binafsika dengan hati ya,
dengan rendah hati. Artinya ada satu praktik pelatihan hati untuk terus mengingat Allah atau mengagungkan Allah di waktu pagi dan petang ya. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lengah. Nah, ini juga perintah ya, jangan sampai kita itu lengah, termasuk orang-orang yang ghaflah. Artinya surat Al-A'raf ini adalah satu dasar bagi kita di dalam Thariqah ini, bukan hanya untuk menyadari saja atau mengakui Allah ada, tapi juga sangat penting untuk terus-menerus mengingat ya. Artinya mengingat itu kan apa? Memaksa ya, melatih pikiran kita, hati kita untuk terus terbuka kepada Allah, untuk terus menyadari bahwa Allah itu ada, untuk terus melatih sensitivitas hati kita tentang keberadaan Allah eh, dan dalam hati. Ya, sampai pada titik di mana kita tidak lengah, kita tidak lupa, kita tidak ghaflah. Ya. Kemudian di surat Al-A'raf juga ada fungsi yang sangat spesifik dari zikrullah ini, yaitu sebagai evaluasi. Ya, di ayat sebelumnya ayat 201 Allah menjelaskan ya satu realitas innallazina taqau innallazina taqau iza masahum ta'ifun minasyaitoni tazakkaru fa innahum mubasirun. Dan sebenarnya orang-orang yang bertakwa, jika mereka dibayang-bayangi pikiran jahat untuk berbuat dosa oleh setan, maka mereka pun segera ingat kepada Allah. Maka seketika itu juga mereka melihat mubasirun, melihat kesalahan-kesalahannya. Ya. Jadi ketika salah satu ciri yang bertakwa itu ketika mereka terbayang-bayang untuk melakukan kejahatan atau berbuat zalim atau berbuat jahat, dosa, mereka segera ingat kepada Allah ya. Tazakkaru, berzikir kepada Allah. Dan dengan zikir itu seketika nampak kesalahan-kesalahannya. Dan ini artinya ada fungsi yang sangat spesifik dari zikir atau ingat kepada Allah itu untuk mencegah kita, membentengi kita dari perbuatan dosa, dari perbuatan zalim. Dan juga di surat sebelumnya, di surat Al-A'raf juga ayat 26, ada satu tujuan yang sangat spesifik disebutkan ya. Ya bani Adam, qad anzalna alaikum libashi yuwarru sawatikum warishan walibasut taqwa zalika khairun. Zalika min ayatillahi la'allahum yazakkarun. Wahai anak cucu Adam, sungguh kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan bulu sebagai bahan pakaian untuk menghiasi diri. Akan tetapi pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu merupakan sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah agar mereka selalu ingat. Ya, jadi bahkan Allah menciptakan suatu instrumen berupa pakaian agar anak cucu Adam, manusia berarti ya, selalu ingat ya kepada Allah. Karena mereka adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi ini menjadi suatu dasar yang Allah sebenarnya menghendaki agar anak cucu Adam, kita manusia, semua itu selalu untuk ingat, selalu berzikir kepada Allah, gitu ya. Nah, kita lanjutkan tadi. Jadi zikir ini, tindakan mengingat, itu adalah satu bentuk pelatihan yang memperluas kesadaran kita, di mana ketika kita mempraktekannya, maka ada kesadaran akan kebesaran Allah, kebesaran tentang ayat-ayat tadi ya, tentang kesucian Allah, tentang kemahaan Allah di dalam yang semua kembali kepada nama-nama Allah yang satu ya, Allah itu. Di tingkat ini kemudian kalau kita laksanakan ada pengalaman lain yang sangat penting juga ya, terutama kita di dalam Toriko itu yaitu pengalaman apa? Merasakan. Nah, ini penting ya, bukan kalau kita mengatakan keimanan itu adalah tindakan eh, pikiran hati mengakui bahwa Allah ada, kemudian mengingat itu melatih hati
agar selalu terbuka, agar selalu terhadap kepada Allah, maka itu mendorong untuk munculnya atau terbentuknya pengalaman yang lain, yaitu ketika kita merasakan ya, ini saya ingat eh, penjelasan menarik dari Kiai Subhan tentang lazdah, kelezatan beramalia, kelezatan bersolat, kelezatan berzikir yang dicontohkan oleh Pangkar Saabah, betapa ini hanya bisa muncul kalau ingatan kepada Allah itu dibina terus-menerus, maka akan terbuka sensitivitas dalam hati kita, yaitu kita merasakan rasa nikmat, rasa khusyuk, rasa fokus, rasa apa ya namanya, ketenangan ya, mutmainah dalam hati kita. Yang hanya bisa kita rasakan, bisa kita alami dengan zikir yang terus-menerus. Nah, kita percaya ini tidak bisa kita alami, tidak bisa kita rasakan kalau satu tidak ditalkin, dua tidak disipkan melalui zikir yang terus-menerus. Jadi ini satu pengalaman tersendiri. Rasa khusyuk, rasa nikmat dalam ibadah dan amaliyah ya, rasa ingat ya. Nah, di situ kemudian kita akan mengalami satu fase yang lebih lebih kompleks lagi, lebih dalam lagi, yaitu penghayatan. Ya, penghayatan ini bagaimana? Penghayatan ini adalah satu kombinasi antara bagaimana pikiran kita itu bisa dibimbing oleh hati kita, ya, oleh perasaan kita. Nah, ini adalah satu satu pengalaman di mana Allah menjelaskan kalau Allah memberikan petunjuk kepada kaum beriman, orang-orang bertakwa, maka petunjuk itu akan datang lewat hati. Nah, ini sebenarnya penghayatan, di mana hati kita yang tahu ya, kepada apa tindakan yang harus kita lakukan, apa yang dikatakan, eh, apa namanya, apakah satu perbuatan itu mendekat kita pada Allah atau tidak, mana tindakan yang baik apa tidak ya. Nah, ketika kita menghayatinya terus-menerus, maka kita menjadi kemudian terdorong ya untuk menjalani, mengalami. Nah, ini saya kira ketika kita sudah merasa segala sesuatu diatur oleh Allah, dikehendaki, dijalankan oleh Allah, dan kita merasa ridho, disitulah eh, keseharian kita, tindakan kita, pikiran kita itu tinggal menjalani, mengalami apa namanya petunjuk tadi ya, berupa perasaan ridho, perasaan suka, perasaan senang, perasaan happy, yang kemudian dibayangkan atau bisa kita sematkan dalam slogan yang dikajarkan Bangsa Abah, di sini senang, di sana senang ya. Sebenarnya itu adalah simbol dari kita mengalami ini, apapun yang kita alami, apapun yang kita terima, apapun yang terjadi pada kita, kita menjalankannya dengan ridho, dengan senang, dengan happy, dan menghayatinya sebagai ada berupa jalan-jalan menuju Allah. Nah, di dalam bulan Zulhijjah ini, Pangarsa Abah juga menjelaskan beberapa huruf lain yang semuanya berhubungan dengan kehati-hatian, dengan kezikir ya. Salah satunya adalah huruf waw, huruf warok. Warok ini kita pelajari terus-menerus dalam tanbih. Ada satu dokumen atau peringatan tentang kehati-hatian ya. Tanbih dimulai dengan berhati-hatilah dalam segala hal. Jangan sampai eh, melakukan tindakan yang menentang agama dan negara. Kemudian kita diajarkan, diingatkan untuk selalu waspada akan segala dorongan setan. Ini adalah satu tindakan atau satu bentuk kesadaran mengenai nafsu kita, mengenai hati kita, mengenai pikiran kita, mengenai inisiatif kita, motif-motif tindakan kita, agar semuanya itu terarah kepada Allah saja. Ya, ini bentuk zikir. Kemudian ada strategi zalwah ya, mengisolasi diri kita agak terus-menerus ingat tahu dan membentengi kita dari berbagai macam kemungkaran, kepalsuan, kesia-siaan yang ada di sekitar kita ya, sambil kita tinggal. Juga ada haibah tadi saya sebut tentang bagaimana kita diminta bukan hanya mengingat Allah, tapi juga menyebutnya dengan rasa takut, dengan rasa tunduk ya, dan mengagungkan Allah. Nah ini artinya kesadaran kita didorong secara penuh sepenuh-penuhnya kepada realitas yang agung yang memang menjadi dasar dari keagungan yang menciptakan, menjadi dasar keberadaan kita dan seluruh realitas yang kita alami ya. Ya, kalau dalam
metafisika ya ini realitas yang ultimate ya, realitas tertinggi. Ya, ini hanya bisa dicapai oleh proses kesadaran, oleh zikir tadi yang terus menerus, yang tidak semua manusia itu dimampukan ya eh, oleh Allah untuk melakukan itu. Kemudian ada di dalam bulan yang lain ada muraqabah ya, juga sama, ini hampir di mana kita dilatih untuk merasakan bahwa kita diamati oleh Allah dan kita menyadari Allah melihat kita terus. Ini juga adalah tindakan hati untuk selalu ingat, untuk selalu waspada, untuk selalu apa namanya, sadar ya ketika kesadaran yang sangat kompleks. Sehingga ini menjadi penting untuk kita pahami semua betapa kenapa dalam Torikoh ini zikir itu begitu mendasar, karena itulah yang membuat kita itu menjadi manusia yang mulia, yang tinggi. Karena dengan mengingat kepada Allah sepenuh-penuhnya, terbuka dengan Allah sepenuh-penuhnya, kita menjadi makhluk, menjadi manusia, menjadi apa namanya, eh, sesuai dengan kehendak penciptaan Allah itu. Karena hanya dengan mengingat Allah lah, hanya dengan terhadap pada Allah lah kita menjadi manusia yang sesungguhnya. Kalau tidak, kalau kita goflah, kalau kita lalai, maka kita akan berbuat berbagai macam kerusakan, berbuat berbagai macam kesaliman, kesia-siaan ya. Dan di dalam surat Al-A'raf juga menarik disebutkan bahwa salah satu rencana Allah, bukan rencana Allah, rencana setan ya setelah Allah mengeluarkan setan dari neraka adalah membuat anak cucu Adam untuk ingkar ya. Jadi ingkar ini adalah lawan dari zikir. Dan ini jadi sebenarnya kita ada dalam dua tarikan besar ya, mengingat zikir terus dengan disiplin yang ketat dan ingkar. Nah, kalau kita uh, ingkar, maka jalannya jelas ya, jalan-jalan kebatilan, jalan-jalan kerusakan, jalan-jalan setan itu. Dan kalau kita zikir terus-menerus, kita akan sampai pada di mana Allah memberikan petunjuk-petunjuk untuk menjadi manusia yang sesungguhnya, untuk menjadi makhluk sebagaimana direncanakan Allah untuk diciptakan. Jadi ini sebenarnya zikir adalah bagian dari, kalau bisa dibilang apa ya, proyek penciptaan manusia dari Allah ya. Kalau kita goflah, maka proyek itu gagal ya. Sesungguhnya seperti itu. Kalau lebihnya mohon maaf, maaf ini agak jelimet penjelasannya karena melibatkan berbagai macam pengertian yang berbeda. Semoga Allah memberkahi semuanya, segalanya selamanya, dan semoga Allah selalu nambah-nambah kekusuhan kita, kehimatan kita, sehingga tidak termasuk orang-orang yang goflah. Bi karmati para bangsa Abbas al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.